Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Raffi Sal dan Khairul Sawija dengan NPM 22570510009. Jadi saya akan menjelaskan tentang DFA minimization. DFA atau Deterministic Finite Automata merupakan salah satu finite state machine yang dimana hasil dari konversi sebuah NFA ke DFA atau RE ke DFA mungkin belum yang terbaik atau efisien. Jumlah state yang dihasilkan tersebut dapat meminimalisasikan dengan menggunakan dua macam metode, yaitu metode partisi atau grouping, atau dengan Fleeting table. Pada video ini akan dibahas cara untuk meminimalkan jumlah state pada DFA dengan menggunakan metode partisi. Berikut simulasi partisi yang akan diperlihatkan dengan menggunakan contoh DFA berikut ini. Dan ini adalah fungsi transisi dari DFA di slide yang sebelumnya. Metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dua grup, yaitu grup final state dan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah dua jenis state yang jelas berbeda, oleh karena mereka tidak dapat dijadikan ke dalam satu grup. Di sini state A sampai dengan H adalah non-final state, sedangkan sisanya I merupakan final state, sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi state A sampai H, dan grup 2 yang berisikan state I. Setelah membagi seluruh state ke dalam kedua grup tersebut, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan partisi lagi. Dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat di-merge menjadi satu atau diminimalisasikan menjadi satu state saja. Akan tetapi, jika state-state di dalam sebuah grup memiliki fungsi transisi yang berbeda, maka akan dilakukan partisi kembali, yaitu dengan memecahkan state yang berbeda tersebut ke dalam grup yang baru lagi. Hal ini dikarenakan kedua state tersebut memiliki fungsi transisi yang berbeda, sehingga tidak dapat diminimalkan menjadi satu state saja. Pada contoh ini dilakukan pengecekan terhadap fungsi transisi dari masing-masing state, apakah menuju ke grup 1 atau ke grup 2. Berikut adalah tabel hasil partisi yang pertama. Dapat dilihat gambar di samping bahwa transisi yang ada di dalam grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah transisi state F, G, dan H yang mempunyai transisi berbeda dengan state A yang A, B, C, D, dan E. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya, grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk. Hasil dari partisi yang kedua dapat dilihat dari slide selanjutnya. Bisa dilihat dari gambar samping, partisi yang kedua menghasilkan 4 grup dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state E, sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. Bisa kita lihat dari gambar samping, hasil dari partisi tabel saat ini masih memiliki grup dengan fungsi transisi yang tidak searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, dan D. Oleh karena itu, akan dilakukan partisi kembali dan hasilnya dapat dilihat pada tabel di slide selanjutnya. Bisa dilihat dari gambar di atas, setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi telah selesai dilakukan dan state memiliki arah yang sama, atau di dalam grup yang sama. Berarti dapat di-merge menjadi satu state saja. Contohnya state B, C, dan D memiliki arah transisi yang sama. Oleh karena itu, dalam DFA yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menggantikan ketiga state tersebut. Berikut adalah hasil dari DFA yang telah diminimalisasikan, di mana state yang awalnya berjumlah 9 menjadi 6. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.